Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas kelanjutan dari manga Tokyo Revengers, chapter terbaru, yaitu chapter 214. Setelah sebelumnya pada chapter 213, kita dikejutkan dengan kemunculan para pemimpin sekaligus pendiri dari geng Black Dragons generasi pertama, yaitu Akashi Takeomi, Wakasa Imaushi, dan Arashi Keizo alias Benkei. Di akhir chapter 213, tiba-tiba saja Draken kembali bangkit dan bersemangat lagi. Draken pun berkata jika dirinya sudah cukup pemanasan dan kini waktunya untuk bertempur dengan sungguh-sungguh. Chapter 214 dibuka dengan hujan yang deras dan disertai kemacetan yang terjadi di kota Shibuya akibat persimpangan jalan utama yang ditutup karena menjadi medan tempur antara geng Brahman melawan geng Rokuhara Tandai. Terano di sini berkata dan menjelaskan kepada Senju jika tujuannya untuk merekrut Draken adalah untuk menghancurkan geng Brahman. Namun ternyata geng Brahman yang malah muncul sendiri ke sini. Hal ini tentu membuat Terano dan geng Rokuhara akan lebih mudah untuk menjalankan rencananya tersebut. Tapi sayang sekali, Senju dengan santai justru menjawab jika dirinya dan geng Brahman sama sekali tidak peduli dengan geng Rokuhara Tandai. Alasan Senju dan Brahman kali ini muncul hanyalah untuk mengajak atau merekrut Hanagaki Takemichi bergabung ke dalam geng Brahman sebelum geng Kantomaji datang ke sini. Ya, benar sekali. Karena keributan kali ini terjadi di wilayah Shibuya, wilayah yang merupakan kekuasaan dan daerah yang dilindungi oleh geng Kantomaji, maka kali ini mereka harus bergerak cepat sebelum geng Kantomaji dan Maiki datang untuk bergabung dengan keributan atau pertempuran yang sedang terjadi ini. Di tengah perdebatan antara Senju dan Terano, tiba-tiba Draken berteriak dengan sangat kencang. Draken berkata kepada mereka semua untuk tidak memutuskan hal seenaknya saja. Aku tidak akan pernah menuruti permintaan kalian semua. Benar kan Takemichi? Takemichi yang masih terkejut pun kali ini hanya bisa berdiam saja. Seketika, Takemichi pun teringat kembali mengenai kejadian di masa depan. Ketika dirinya sangat tidak berdaya di saat datang dan mencoba menyelamatkan Maiki. Di saat-saat akhir, Maiki yang sudah kehilangan harapan, serta semua hal yang berharga bagi dirinya, akhirnya luluh dan meminta tolong kepada Takemichi untuk diselamatkan. Setelah teringat tentang hal tersebut, Takemichi pun kali ini berhasil menghilangkan keraguan di benaknya. Walau sampai saat ini, Takemichi sendiri belum mengetahui apa alasan sebenarnya kenapa geng Brahman dan geng Rokuhara sangat serius sekali ingin merekrut Takemichi. Namun saat ini Takemichi sudah yakin dengan tekad dan pilihan yang akan dia pilih. Takemichi pun bangkit dan berteriak dengan sangat kencang dan tegas jika dirinya menolak ajakan bergabung dari geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai. Takemichi berkata, "Aku tidak peduli dengan geng Brahman ataupun geng Rokuhara Tandai. Yang ingin aku lakukan kali ini hanyalah mengalahkan pemimpin dari geng Kantomaji dan menyelamatkan Maiki." Mendengar ini, semua orang yang ada di medan tempur pun terkejut. Kakucho, Mochizuki, serta Ran dan Rindo Haitani yang sudah memahami karakter dari seorang Takemichi pun terlihat hanya diam saja mendengar deklarasi darinya. Kakucho kemudian berkata, "Jadi itu alasan kau kembali muncul lagi ya Takemichi?" Berbeda dengan orang-orang yang sudah mengenal Takemichi lebih dahulu, kali ini ekspresi Terano justru sangat marah mendengar deklarasi perang dari Hanagaki Takemichi. Terano pun akhirnya datang menghampiri Takemichi. "Apa kau sudah gila? Mana mungkin manusia rendahan seperti dirimu berani menentang serta menantang balik 3 orang dewa penguasa Tokyo?" Di sini yang dimaksud adalah Kawaragi Senju, Maiki, dan dirinya sendiri. Namun melihat Terano yang mendekati Takemichi dan bersiap menghajar Takemichi, Draken dengan cepat merespon. Draken pun bangkit dan tanpa basa-basi langsung menyerang Terano Sousu. Pukulan dahsyat dari Draken ini pun sampai berhasil membuat tubuh Terano terpental ke udara. Ternyata dalam waktu 2 tahun ini, kekuatan pukulan meteor dari seorang Draken tidak berkurang sedikit pun. Terano yang memiliki tubuh tinggi dan besar pun sampai terpental dengan 1 pukulan Draken. Draken kemudian berkata kepada Terano, "Jika kau ingin melawan Takemichi, kau harus melewatiku dulu."
Keduanya pun kini sudah memasang kuda-kudanya dan bersiap untuk memulai pertarungan ronde kedua mereka. Terrano pun dengan penuh semangat menjawab tantangan dari Draken ini. Tapi sayang sekali, karena hujan yang semakin lebat dan juga ditambah dengan kondisi jalanan yang semakin macet, suara sirene polisi pun akhirnya mulai terdengar. Dalam ketegangan ini, Terrano pun berkata kepada Draken, "Jika ketemu lagi di lain waktu, kau harus sudah siap. Kita akan melanjutkan duel 1 lawan 1 kita." Sebelum pergi, Terrano juga sempat memuji Draken mengenai dirinya yang sangat kuat. Bahkan walau sudah keluar dari Toman dan bergabung dengan geng lain, rumor mengenai kekuatan seorang Draken tidak pernah redup. Dengan kondisi ini, Terrano Sosu pun akhirnya meminta seluruh anggota gengnya untuk bubar dan meninggalkan lokasi ini. Namun sebelum Terrano pergi meninggalkan lokasi ini, Draken pun meneriakinya dan berkata, "Aku telah meninggalkan diriku yang dahulu di Toman. Aku yang sekarang bukanlah Draken yang dulu kau kenal. Aku tidak akan pernah mau bergabung dengan geng Rokuhara Tandai." Melihat serta mendengar ucapan Draken, Takemichi pun hanya bisa tersenyum dan berkata dalam hati, jika Draken tidak pernah berubah sedikit pun, sampai kapanpun hatinya hanya untuk geng Tokyo Manji. Dari kejauhan, tiba-tiba Akashi berjalan perlahan menghampiri Draken, lalu menepuk pundak Draken sambil berkata, "Aku minta maaf, karena hanya berdiam saja, tanpa membantu apapun Draken." Melihat ini, Takemichi pun terkejut. Takemichi tidak menyangka jika Akashi dan Draken ternyata sudah saling kenal. Tidak lama setelah geng Rokuhara pergi, Akashi pun akhirnya membubarkan dan meminta semua anggota dari geng Brahman untuk segera pergi dan meninggalkan lokasi ini juga. Sementara itu, Senju masih saja terkejut dan terlihat tertarik dengan Hanagaki Takemichi. Sepertinya selama ini Senju tidak mengetahui mengenai sifat atau karakter asli dari seorang Takemichi. Senju hanya tahu cerita dari orang-orang dekatnya mengenai kehebatan seorang Takemichi ini. Saat pertama kali bertemu, Senju pun langsung terkesan dengan sikap Takemichi dan tertarik dengan Takemichi. Walau Senju tahu jika Takemichi lemah dan tidak pandai berkelahi, namun ada hal lain yang dimiliki oleh Takemichi. Dengan tenang, Takemichi berani menantang seorang Terrano, salah satu dari 3 dewa penguasa Tokyo tanpa ragu sama sekali. Sementara itu, Draken pun juga meminta Inupi dan Takemichi untuk segera pergi dari lokasi ini. Draken dan Takemichi pun berboncengan menggunakan motor milik Takemichi yang sudah ia perbaiki sebelumnya. Di tengah perjalanan, Draken dan Takemichi pun memulai perbincangan mereka. Draken senang, ternyata Takemichi masih sama dengan Takemichi yang dulu. Tidak peduli seberapa kuat lawan yang dihadapi, Takemichi akan selalu maju dan menghadapinya secara langsung. Takemichi ternyata juga merasakan hal yang sama pada diri Draken. Draken tidak berubah sedikit pun dari Draken yang dia kenal dulu. Di tengah perbincangan ini, tiba-tiba Draken mulai serius. Draken berkata, jika ada satu hal penting yang ia ingin sampaikan kepada Takemichi, yaitu mengenai dirinya yang saat ini merupakan anggota dari geng Brahman. Ya, benar sekali. Draken adalah anggota geng Brahman. Menarik sekali bukan? Tidak ada sama sekali yang menyangka jika ternyata di masa ini Draken adalah anggota dari geng Brahman. Selama ini kita disibukkan dengan memikirkan serta memprediksi kemungkinan jika Hanma adalah time leaper lainnya. Dan juga Hanma adalah dalang di balik semua kejadian atau pertempuran besar yang terjadi di Tokyo dalam periode 2 tahun ke belakang ini. Tapi nyatanya Ken Wakui justru kembali memberikan plot twist yang sangat menarik sekali dalam cerita ini, yaitu fakta jika Draken yang selama ini mengaku dirinya sudah pensiun dari dunia berandalan ternyata tidak tepat. Draken sampai saat ini masih aktif menjadi berandalan dan merupakan anggota dari geng Brahman. Ada satu hal yang cukup menarik sekali, yaitu tidak ada satupun anggota di luar geng Brahman yang mengetahui tentang hal ini. Terrano pun sampai tertipu dan benar-benar menganggap jika selama ini Draken sudah pensiun. Terrano pun akhirnya mencoba merekrutnya berkali-kali, walau pada akhirnya jawaban Draken selalu sama, yaitu menolak ajakan Terrano bergabung. Akashi Takeyomi juga sempat terlihat meminta maaf kepada Draken
karena dirinya tidak bisa membantu apa-apa ketika Draken dihajar oleh Tyrannosaurus. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama yaitu Draken sendirilah yang secara sukarela mau bergabung dengan geng Brahman, serta meminta seluruh anggota geng Brahman, khususnya para eksekutif di geng Brahman, untuk merahasiakan identitas dirinya ketika bergabung dengan geng Brahman. Dengan begitu, seluruh teman-temannya yang merupakan mantan anggota geng Tokyo Manji tidak akan ada yang curiga dan bisa tetap fokus terhadap hidup dan cita-cita mereka masing-masing. Draken sengaja memutuskan untuk tetap terlibat di dunia berandalan demi bisa terus mengawasi Sano Manjiro alias Mikey dan geng Kanto Manji. Yang kedua, Draken sengaja direkrut oleh Akashi Takeomi ke dalam geng Brahman dengan harapan jika suatu saat nanti ketika dibutuhkan Takemichi bisa dengan mudah diajak bergabung juga menjadi anggota geng Brahman. Jika ini terjadi dan Takemichi sampai berhasil direkrut oleh Akashi, maka sebagian besar anggota Brahman adalah mantan anggota dari geng Black Dragons. Walau kemungkinan kedua ini sangat kecil terjadi, namun selama informasi resmi dan fakta sebenarnya belum diungkap, kita masih bisa berasumsi seperti ini. Belum ada info pasti sejak kapan Draken bergabung dan menjadi anggota resmi dari geng Brahman ini. Tapi menurut kami kemungkinan besar Draken bergabung dengan Brahman tidak lama setelah geng Tokyo Manji dibubarkan, dan juga tepat saat Mikey membuat geng barunya, yaitu Kanto Manji Gang. Nah, itu dia alur cerita serta review singkat dari manga Tokyo Revengers chapter 214. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.